Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kartika Sari dari kelas 10 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kali ini perhatikan video berikut ya. Dari video tersebut, apakah ada pertanyaan di benak kalian? Pernahkah dengar istilah larutan elektrolit, non-elektrolit? Kalian penasaran? Kenapa listrik bisa mengalir di larutan itu? Kenapa listrik bisa mengalir di air? Atau mungkin kalian pernah ngerasain pas rumah kalian kebanjiran, lampu atau listrik rumah kalian justru malah dimatiin sama pihak PLN. Air itu termasuk konduktor. Tidak semua air itu menghantar listrik yang baik. Kok bisa gitu? Kan sama-sama air. Selama ini kita pasti mengira bahwa semua jenis air merupakan konduktor. Namun pada tahun 2016 dilansir dari Science Alert, berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Mark Johnson dari Yale University menyatakan bahwa air yang benar-benar murni tidak menghantarkan listrik dikarenakan kekurangan elektron bebas. Namun, kebanyakan air yang ada di alam kita sudah bercampur dengan berbagai jenis sedimen dan mineral yang kemudian mengionisasi molekul air dan memungkinkannya untuk menghantarkan listrik. Molekul air yang sudah mengandung ion-ion dari berbagai zat yang sudah terionisasi di dalam air itu merupakan larutan elektrolit.
Zat yang berupa senyawa atau molekul yang terkandung dalam larutan itu sangat menentukan apakah larutan itu penghantar listrik yang baik atau tidak. Makanya penting bagi kita buat mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena selain air di permukaan di alam bebas, air juga merupakan komponen utama dalam tubuh. Berikut ini adalah contohnya. Pada gambar pertama merupakan air terjun, dan pada gambar kedua terdapat air yang mengalir pada pegunungan. Lalu pada gambar ketiga suatu kolam, serta gambar keempat itu merupakan air hujan. Kandungan air dalam tubuh sekitar 60-70% dari massa tubuh manusia adalah air. Pentingnya kita mengetahui air dan sifat kandungan dalam air. Dan kali ini kita akan menonton membuat larutan standar. Praktikum pembuatan larutan standar. Langkah pertama yang dilakukan sebelum pembuatan larutan standar adalah melakukan perhitungan. Sebagai contoh, kita akan membuat larutan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 N sebanyak 100 ml. Dari perhitungan didapatkan hasil 0,63 gram. Kemudian kita lakukan penimbangan menggunakan neraca analitik. Setelah ditimbang, kristal asam oksalat dilarutkan menggunakan aquades. Kemudian, larutan asam oksalat
kita pindahkan ke dalam labu ukur 100 ml. Lalu, kita tambahkan dengan Aquades sampai dengan tanda batas. Setelah itu, kita homogenkan larutan asam oksalat tersebut. Larutan asam oksalat ini sebagai tolak ukur primer untuk standarisasi larutan NaOH. Setelah itu, kita masukkan larutan NaOH sampai dengan batas 0 pada buret. Larutan tersebut diambil menggunakan pipet volume sebanyak 10 ml. Lalu dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Kita tambahkan indikator PP 2-3 tetes. Proses standarisasi dimulai dengan menyiapkan buret 50 ml, kemudian dibilas dengan larutan NaOH. Larutan asam oksalat tersebut kita titrasi dengan larutan NaOH sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda. Larutan merupakan air. Sekarang kita ke pengertian larutan. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut. Zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain disebut pelarut, larutan gula. Gula merupakan zat terlarut. Air merupakan pelarut, larutan garam. Garam merupakan zat terlarut, air merupakan pelarut. Sekarang kita beralih ke larutan elektrolit.
Secara sederhana, larutan elektrolit dapat dikatakan larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Berdasar proses pembentukan ion-ionnya atau ionisasi, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, larutan elektrolit kuat, yaitu elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Sekarang larutan non-elektrolit. Kebalikan dari larutan elektrolit, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Nah, sekarang kita akan perhatikan perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit pada gambar tersebut. Beberapa larutan elektrolit kuat dan lemah serta non-elektrolit serta reaksi ionisasi jenis larutan sifat contoh senyawa reaksi ionisasi. Terdapat elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit yang terbagi menjadi 3 masing-masing, yaitu sifat, contoh senyawa, dan reaksi ionisasi. Elektrolit senyawa ion dan kovalen. Elektrolit senyawa ion dan kovalen berdasarkan dari terbentuknya ikatan ion dalam larutan. Senyawa yang termasuk elektrolit adalah senyawa ion dan kovalen polar. Sedangkan untuk senyawa yang termasuk non-elektrolit adalah senyawa yang ikatannya terbentuk dari senyawa kovalen non-polar. Senyawa ion. Sesuai namanya, senyawa ini terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas dalam pelarutnya. Contohnya larutan NaCl di mana terdiri dari ion Na+ dan ion Ci-. Serta NaCl hanya dapat menghantarkan listrik jika dilarutkan atau dilelehkan. Sementara jika dalam bentuk kristal atau padatan, NaCl tidak dapat menghantarkan listrik karena ion tidak dapat bergerak bebas. Senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen bersifat polar apabila dilarutkan ke dalam air, karena air merupakan pelarut polar antara molekul air dan molekul zat terlarut akan menjadi tarik-menarik yang cukup kuat untuk memutuskan ikatan-ikatan molekul tertentu dan membentuk ion. Sehingga dapat disimpulkan hanya senyawa kovalen polar yang dalam bentuk larutan saja yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan yang terbentuk lelehan dan padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Contoh larutan yang termasuk dalam senyawa kovalen polar adalah larutan HCl atau yang biasa disebut larutan asam klorida. Untuk mempermudah kalian mengingat dan memahaminya, kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Perbedaan elektrolit pada senyawa ion, kovalen polar, dan kovalen non-polar. Untuk mempermudah kalian mengingat dan memahaminya, kalian bisa lihat tabel di bawah ini. Perbedaan elektrolit pada senyawa ion, kovalen polar,
dan kovalen nonpolar. Derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit yang berupa perbandingan antara jumlah zat yang mengion dan jumlah zat yang mula-mula. Oleh karena itu, digunakan persamaan sebagai berikut. A sama dengan jumlah zat mengion per jumlah zat mula-mula, di mana A adalah derajat ionisasi dengan ketentuan sebagai berikut. A adalah 1, maka zat yang mengalami ionisasi sempurna atau dapat digolongkan asam atau basa kuat. 0 lebih kecil daripada A. A lebih kecil daripada 1, maka zat mengalami ionisasi sebagian atau dapat digolongkan asam atau basa lemah. A sama dengan 0, maka tidak mengalami ionisasi sama sekali. Penerapan larutan elektrolit. Meskipun rasanya terdengar cukup asing di telinga kita dan jarang dipakai dalam komunikasi sehari-hari, sebenarnya manfaat dari larutan elektrolit maupun non-elektrolit banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh guys. Salah satunya larutan elektrolit bagi tubuh manusia. Kalian pernah mengalami dehidrasi? Dehidrasi adalah di mana tubuh kita kekurangan cairan. Maka kita diperlukan untuk mengkonsumsi cairan atau larutan oralit. Cairan oralit sendiri terdiri dari air, gula, dan garam, dan bisa dikonsumsi untuk mencegah dehidrasi pada orang yang sedang diare dan muntah. Tidak hanya itu, larutan elektrolit juga berguna terkait dengan metabolisme tubuh, seperti sebagian ion pengaktif enzim, melancarkan impuls pada saraf, dan lain-lain. Selain itu, larutan elektrolit juga banyak digunakan atau diterapkan untuk sel elektrokimia seperti bahan pengisi aki, baterai, dan lain-lain. Kalian juga bisa menonton materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit di sini ya guys, berupa video, penjelasan secara singkat, dan jelas dari tutor Kece Genius. Dan semoga artikel membantu kalian dalam memahami materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat belajar dan terima kasih telah menonton video berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.